Cara hidup yang membuatmu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dalam hidup, kita sering mengagumi mereka yang kuat, yang cepat, yang cerdas, yang bersinar paling terang. Tapi ada satu tipe manusia yang jarang kita bicarakan. Manusia yang tidak bersuara, tidak mencari perhatian, namun stabil dalam setiap badai. Manusia yang hidupnya hancur, tapi hatinya tidak ikut hancur. Manusia yang tidak meledak-ledak, tapi tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dalam dunia Naruto, sosok itu bernama Hatake Kakashi. Hari ini, kita akan membongkar filosofi hidup Kakashi. Filosofi yang jika diterapkan dalam kehidupan zaman sekarang, akan membuatmu tidak terkalahkan seumur hidup. Bukan karena kekuatan otot, bukan karena kekuatan uang, bukan karena kekuatan status, tetapi karena kekuatan batin. Kekuatan yang menghancurkan semua jenis penderitaan, tekanan, dan kebencian. Mari kita mulai. Tarik napas, dan dengarkan pelan-pelan. Di dunia nyata, banyak orang berubah menjadi jahat bukan karena kejahatan, tetapi karena luka yang tidak disembuhkan. Namun Kakashi mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Lebih besar dari luka masa lalu bukan alasan untuk menghancurkan masa depan. Ayahnya dihina hingga bunuh diri. Sahabatnya mati demi menyelamatkannya. Rin, orang yang sangat berarti baginya, harus ia bunuh sendiri demi misi. Itu trauma tingkat ekstrim. Tapi hebatnya, Kakashi tidak pernah berkata, "Aku menderita, maka aku boleh menjadi jahat. Aku disakiti, maka aku boleh menyakiti." Ini adalah pelajaran hidup. Orang kuat bukan orang yang tidak pernah terluka. Orang kuat adalah orang yang tidak menjadikan luka sebagai pembenaran untuk berbuat salah. Jika kamu menerapkan ini, kamu tidak dikendalikan trauma, tidak terjebak dalam masa lalu, tidak mudah diprovokasi, tidak mengulang kejahatan orang lain. Manusia seperti ini tidak mungkin dikalahkan. Kakashi tidak banyak bicara, tidak meledak, tidak emosional. Dalam psikologi modern, ini disebut regulasi emosi tingkat tinggi. Ia tidak bereaksi karena emosi. Ia merespons dengan kesadaran. Di dunia sekarang, banyak orang mudah tersinggung, mudah panik, mudah marah, mudah gelisah, mudah merasa diserang. Tapi Kakashi mengajarkan, lebih besar dari orang yang tenang mengalahkan orang yang kuat. Orang yang sabar mengalahkan orang yang cepat. Jika kamu bisa tenang, kamu tidak mudah dimanipulasi. Orang sulit memancing kelemahanmu. Kamu membuat keputusan lebih baik. Kamu dihormati tanpa harus memaksa. Ketenangan itu lebih kuat daripada kekuatan fisik. Kakashi tidak pernah menjelaskan trauma hidupnya kepada siapapun. Ia tidak mencari simpati, tidak mencari pembenaran, tidak memaksa dunia untuk mengerti rasa sakitnya. Kamu tidak perlu memberitahu dunia siapa dirimu. Kualitas hidupmu akan berbicara sendiri. Dalam dunia modern, orang berlomba mencari validasi, mencari pengakuan, menunjukkan penderitaan, memposting luka demi perhatian. Padahal jalan orang kuat itu sederhana. Diam, berbuat, dan biarkan hasilnya bersuara. Orang yang tidak meminta empati, biasanya justru paling dihormati. Kakashi tidak mengejar jabatan, tidak mengejar popularitas, tidak mencari pujian. Ia bekerja karena itu benar, bukan karena ingin terlihat benar. Filosofi hidupnya, yang penting aku tahu apa yang aku lakukan. Jika kamu menerapkan pola pikir ini, kamu tidak mudah lelah oleh komentar orang. Kamu tidak haus validasi. Kamu tidak tersiksa oleh penilaian. Kamu fokus pada kualitas, bukan pujian. Orang seperti ini sangat langka. Dan langka berarti kuat. Kakashi pernah ada dalam posisi tidak punya keluarga, tidak punya sahabat, tidak punya tempat pulang, hidup dalam rasa bersalah, hidup tanpa siapapun yang memahami. Namun ia tidak berubah menjadi jahat, tidak ikut aliran gelap, tidak menyerah pada kehampaan. Ia berdiri sendirian, tetapi tidak melepaskan prinsipnya. Ini salah satu puncak ketahanan psikologis yang paling sulit. Berpegang pada moral meski tidak ada yang melihat. Jika kamu hidup seperti ini, kamu tidak akan goyah oleh godaan. Kamu tidak dijatuhkan oleh lingkungan buruk. Kamu tidak berubah hanya karena tekanan sosial. Kepercayaan orang terhadapmu akan menjadi kuat. Inilah kekuatan seorang pemimpin sejati. Banyak orang menyeret masa lalu ke masa depan. Banyak orang menyimpan dendam. Banyak orang memendam benci. Kakashi berbeda. Ia mengakui kesalahannya. Ia mengakui penyesalannya. Ia mengakui ketidaksempurnaannya. Tetapi ia tidak mengikat dirinya pada luka itu. Seseorang harus memutus rantai rasa sakit. Jika kamu bisa menerima diri, memaafkan masa lalu, tidak membiarkan trauma mengaturmu, maka kamu akan hidup lebih ringan dari 90% manusia di dunia.
Kakashi adalah contoh orang yang tidak mencari masalah, tetapi jika masalah datang, ia siap. Tidak suka kekerasan, tetapi ia bisa menuntaskannya. Tidak suka pamer, tapi jika harus, ia bisa menjadi monster. Filosofi modernnya, jadilah baik, tapi tetap mampu melindungi diri jika dunia mencoba melukaimu. Kakashi itu sederhana, malas ribut, tidak ambisius, tidak rebutan spotlight, tidak ingin terlihat jenius. Justru karena itu ia sulit dikalahkan. Karena musuh tidak tahu apa kelemahannya, tidak tahu apa yang ia pikirkan, tidak tahu seberapa jauh batas kekuatannya. Orang seperti ini di dunia nyata sangat kuat. Filosofi paling dalam Kakashi, aku hidup bukan untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Jika kamu memegang prinsip ini, kamu tidak hidup dari opini orang. Kamu tidak stres karena standar orang. Kamu tidak mudah jatuh. Kamu tidak mudah dimanipulasi. Hanya dua tempat di mana kamu mencari kebaikan: Tuhan dan hatimu sendiri. Kakashi adalah definisi matang, stabil, tidak mudah terpicu, tidak reaktif, tidak impulsif, tidak mendendam, tidak sombong, tidak bertindak berdasarkan nafsu sesaat. Di zaman sekarang, ini adalah superpower. Karena orang dewasa jarang, orang kuat banyak, orang bijaksana sedikit. Kakashi termasuk yang sedikit itu. Jika kamu mengambil cara hidup Kakashi, tenang dalam badai, stabil dalam tekanan, tidak dikendalikan luka, tidak haus pengakuan, setia pada moral, tidak meledak-ledak, tidak menyakiti meski disakiti, tidak memaksa orang memahami, tidak mengeluh pada dunia, hidup sederhana tapi tajam, melindungi diri tanpa kehilangan kebaikan, memaafkan masa lalu tanpa melupakannya, bekerja karena benar, bukan karena ingin dilihat, maka kamu akan menjadi sesuatu yang sangat langka, manusia yang tidak bisa dikalahkan, bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena ketahanan jiwanya, seperti Kakashi, orang yang mungkin tampak biasa, namun hatinya adalah salah satu hati terkuat yang pernah digambarkan dalam dunia fiksi. Dan jika diterapkan dalam hidupmu, kamu akan hidup dengan cara yang tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun, bahkan oleh hidup itu sendiri.